Ya. Hai semuanya, masih di pernahkah pendidikan itu sempurna? Tidak pernah. Tidak. Tapi bagaimana kita bisa menyempurnakan diri kita terhadap semua perubahan? Pernah dengar istilah VUCA kan? Segala sesuatu yang mudah berubah, tidak kepastian, punya makna ganda, sehingga kita mesti punya agility atau kelincahan dalam beradaptasi supaya cara berpikir kita itu tidak fix mindset. Tapi mesti growth mindset. Mesti berkembang, mesti bertumbuh karena Anda adalah seorang pendidik. Saya Syahnas Haq dengan Bude atau Ibu Ica Hodijah yang akan membantu untuk menaikkan optimisme para pendidik nih yang ada di Indonesia. Karena ternyata optimis itu mesti kolektif. Sehingga energi baiknya bisa menyebar nih ke anak-anak. Silakan Bude. Saat ini kita, saya merasakan pernah di sekolah ya. Jadi kita di sekolah pada masa-masa ini, 10 tahun terakhir ini, galau adanya disrupsi teknologi kan. Karena anak-anak seolah-olah gadget segalanya. Apalagi sekarang adanya berbagai digital platform yang memudahkan anak-anak kalau cuman cari informasi. Bahkan ngerjain soal pun mereka bisa nanya, ditulis soalnya, ChatGPT, DeepSeek dan seterusnya. Mereka taruh soalnya, keluar deh jawaban. Keluar jawabannya. Terus perubahan yang lain lagi, ya perubahan kebijakan terus perubahan. Nah, yang paling terdampak ini adalah teman-teman yang ada di sekolah, skop terkecil yang paling berdampak. Padahal mereka adalah dapurnya. Ibarat restoran, mereka ini yang kokinya. Koki bukan sembarang koki, karena koki masyarakat Indonesia. Itu betul. Koki masyarakat Indonesia itu ada di dapur-dapur di sekolah-sekolah. Jadi hasil yang ada di masyarakat ini adalah hasil dari tangan-tangan dan hati para koki itu. Betul. Nah, mereka harus mencari kekuatan di samping mendapat kekuatan dari supporting system, yaitu pemerintah daerah, yayasan, itu supporting system. Tetapi mereka juga harus terus berusaha untuk menguatkan dirinya. Untuk menguatkan dirinya. Termasuk saya. Saya terus-menerus setelah ada perubahan, ada terasa down sedikit. Nggak bisa. Pendidik, kalau pendidiknya yang low motivationnya, kalau pendidiknya yang kemudian low bad, bagaimana yang lain? Karena yang koki ini nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Orang mesti makan. Mereka mesti masak. Betul. Emosi apapun yang terjadi tetap masakannya mesti enak buat dimakan. Yes. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kepala sekolah, guru-guru, kan Anda sudah punya ajang-ajang kelompok ya. Kelompok ini, kelompok itu, ada MKKS, ada MGMP, ada segala macam lah. Persatuan ini, persatuan itu. Buatlah kelompok-kelompok ini menjadi kelompok-kelompok yang bermakna. Jangan hanya kelompok-kelompok yang ngurusin sesuatu yang bisa diurusin orang lain, atau bisa diurusin oleh teknologi. Ya, bahkan kalau sekarang misalnya teman-teman kelompok saya suka menyindir teman-teman MGMP, KKG. MGMP dan KKG sudah bukan lagi tempatnya untuk membuat bank soal. Karena ChatGPT dan lain-lain udah bisa bikinin Anda soal. Betul. Ya, tetapi jadikanlah komunitas-komunitas itu menjadi professional learning community, di mana saling belajar membicarakan tantangan-tantangan yang ada, bagaimana mengatasi tantangan yang ada. Dan sekarang banyak platform, kalaupun susah ketemu jauh, jaraknya jauh, kan bisa ada komunitas-komunitas berbasis online.
yang bisa dan saya mencoba ya sekuat tenaga kalau malam hari itu melakukan ya semacam kumpul-kumpul kayak begitu. Webinar lah. Ya, webinar dengan topik apa aja gitu ya. Nah, ini kan teman-teman guru sedaerah, luangkanlah sedikit waktu. Iya. Karena itu akan mengobati keresahan mental Anda yang menghadapi perubahan yang bertubi-tubi. Guru juga harus sehat mentalnya. Iya. Nah, sehat mentalnya itu bukan kaya, bukan cuman karena insentifnya cukup. Betul. Itu otomatis, itu adalah nggak bisa ditolak. Karena kebutuhan makan, kebutuhan sehari-hari itu tuh nggak bisa ditolak lah ya. Udah itu para penguasa itu harus mengerti bahwa orang butuh hidup gitu. Tetapi kebutuhan mentalnya harus dipenuhi oleh mereka sendiri. Betul. Kebutuhan mental para guru kepala sekolah nggak bisa dipenuhi oleh orang lain. Betul. Hanya dia yang tahu bagaimana bisa menyehatkan mentalnya. Betul. Maka guru yang mental health, maka dia mempunyai cara berpikir yang tingkat atas. Jadi ingat ini Bude saya. Bude kan orang pendidikan pasti tahu yang namanya taksonomi Bloom kan. Ya. 6 ranah cara berpikir manusia. 3 ada di bawah, 3 ada di atas. Yang di bawah itu adalah hanya menghafal, paham, sama ngerjain. Kalau misalnya kita cara berpikir tingkat bawah ini, maka para guru udah kayak robot aja. Bekerja udah tinggal pencet tombol jalan. Yang kita inginkan adalah dengan mental health, maka cara berpikirnya tuh kedongkrak 3 di atas. Yaitu menganalisa apa sih perubahan yang terjadi. Nih kalau misalnya dibikin sama anakku yang ada di kelas ini, caranya bagaimana? Itu kan udah analisa. Kemudian mengevaluasi, saya udah bikin apa ya? Saya belum bikin apa ya? Gimana cara bikinnya ya? Kolaborasi, belajar dari yang lain. Dan akhirnya di ujung adalah menciptakan. Maka ketika dunia pendidikan VUCA penuh dengan perubahan, ketidakpastian, dengan 3 cara berpikir di atas, maka para guru mempunyai kesehatan mental yang kokoh gitu. Betul. Karena gini, kalau kita bergerak di tiga ranah yang di bawah, itu membosankan sekali. Iya betul dong. Bayangkan kita main game aja, online game, itu kan kita menganalisa, mengevaluasi, itu kan jadi menyenangkan. Dan kita lekat dengan layar tuh sampai berjam-jam gitu. Karena ada itu. Iya kan. Nah sedangkan kalau cuma ngerjain aduh, bosan. Tunduk, ngantuk, leles. Iya. Nah untuk yang low order thinking skills dan high order thinking skills itu ada di YouTube. Saya menjelaskan tentang itu. Teman-teman juga boleh cari lah Ica Khadijah High Order Thinking Skills. Itu saya ajak guru-guru untuk memahami itu. Nah, mental guru harus sehat menghadapi anak-anak yang berubah, anak-anak dengan gaya hidup yang berbeda. Ibu bapak lebih banyak berpisah sekarang. Betul. Anak-anak menjadi anak-anak yang tidak bahagia datang ke sekolah. Ya, dan jangan pernah menyalahkan keluarga. Abis anak-anak saya dari keluarga ini. Hello, sekolah adalah lembaga yang mendapat mandat dari negara untuk menerima anak dari berbagai latar belakang. Dan bagaimana keluarganya utuh apa nggak utuh, home, apakah ada yang aneh-aneh di situ, tetap harus diterima. Dan anak-anak itu menjadikan sekolah adalah rumah kedua yang hangat. Yes, karena di situ tempat bertumbuh. Betul. Saya suka bilang begini, Nas. Saya nggak tahu orang setuju atau tidak bahwa sekolah itu tempat suci. Aku setuju. Karena di situ kita memelihara, menyiapkan anak-anak ciptaan Tuhan untuk dapat hidup lebih baik, bukan untuk lulus dapat ijazah. Karena inilah kawah Chandra di muka. Yes. Jadi teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, yuk kita obati diri kita sendiri. Jangan mencari kambing hitam, menyalahkan yang lain. Karena kita mengambil keputusan untuk menjadi pendidik, nggak ada yang maksa. Kita nggak ada yang nyuruh. Kita memilih sendiri.
apapun alasan di awalnya, ada yang alasan habis nggak dapat kerjaan yang lain, habis kesana nggak bisa, kesini nggak bisa. Apapun alasannya, ketika kita sudah memilih, memutuskan untuk bergerak di dunia pendidikan, ingat, kita sudah memutuskan untuk membantu hidupnya orang lain, untuk mereka hidup lebih baik. Perkara supporting system dari pemerintah berupa insentif dan sebagainya, ya itu memang harus diurus gitu. Tetapi ketika kita memutuskan, kita harus tahu bagaimana ngurus diri sendiri. Tapi kalau dilihat ya Bude, ini menarik sekali. Tadi Bude saya ambil tuh kalimatnya, sekolah bukan hanya asal anak lulus dapat ijazah. Tetapi banyak sekolah sekarang yang saling berlomba-lomba untuk menaikkan brandingnya ketika anak lulus dengan pontonnya gede-gede dan diterima di strata pendidikan selanjutnya yang ternyata favorite. Ternyata nilai gede di ijazah tidak akan memastikan bahwa anak akan berhasil di kehidupan nyata kah? Oh iya jelas. Kita tahu sendiri ya, kita punya pengalaman sekolah. Dulu teman-teman yang wah kalau sekolah kayak selalu pontennya 10 terus. Ya banyak tuh yang gak jadi apa-apa. Itu betul. Betul. Ada anak yang sudah terlanjur dicap oleh gurunya, dia sih percuma mau diapain aja juga nggak bisa. Ternyata dia jauh lebih baik hidupnya. Jadi hasil kembali lagi, jangan melihat pendidikan itu transaksional. Kita isi hari ini kemudian besok anaknya jadi lebih baik. Nggak ada. Membutuhkan proses. Kata almarhum Nurholis Majid, karena saya pernah membersamai beliau 30 tahun yang lalu ketika memulai beberapa sekolah. Dia bilang, jangan pernah berharap pendidikan itu selesai ketika anak selesai. Karena pendidikan itu seperti pohon kelapa. 30 tahun baru kita tahu hasilnya. Betul. Bukan seperti jagung. Bukan seperti jagung. Jadi kalau mau kita umpamakan perumpamaan bahwa kelapa itu bagaimana bermanfaatnya. Betul. Yes, karena dibutuhkan proses yang panjang untuk jadi kelapa. Jadi teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, kuatkan diri kita. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan hari ini kita akan dapat ongkos hari ini. Benar Bude. Ini jadi saya tertarik gitu ya. Karena tuh saya sangat menyukai belajar di dunia parenting ya Bude. Maka sebetulnya di dunia pendidikan yang Bude tekuni dengan apa yang saya pelajari di dunia pengasuhan, itu benang merahnya ada loh. Sama kayak gini. Seorang ibu baru pertama kali menjadi ibu ketika anak pertamanya lahir. Seorang ayah pun begitu. Si anak pun baru belajar jadi manusia ketika habis brojol. Yes. Jadi di dalam rumah itu adalah rumah kawah candra di muka, tempat bertumbuh, karena ada 3 manusia yang sama-sama baru belajar. Begitu juga di kelas juga sama. Di kelas juga sama. Nah, di kelas isinya 30 anak. Di kelas isinya 30 anak. Oleh sebab itu, perlu seorang guru ini terus mawas diri, mindful. Mindful terus dengan dirinya. Dan mindful dengan dirinya itu bukan hanya berarti mampu ini, mampu itu. Bukan hanya itu. Itu barangkali dampaknya. Tetapi yang lebih penting dulu dalam dirinya. Kita ini menghadapi manusia, maka saya harus menggunakan kemanusiaan saya untuk ngadepin manusia. Ini sama seperti ini nih, Pygmalion Effect gitu ya. Bahwa apa yang kita lakukan adalah hasil dari yang kita pikirkan. Dan itu membawa dampak buat orang lain. Kalau dampaknya bagus, maka dia akan menambah rasa percaya dia kepada diri kita. Pengaruhnya apa ke kita? Maka kita akan belajar semakin baik lagi. Dan itu akan tercermin sama tindakan kita. Jadi gitu tuh Pygmalion Effect. Sehingga kalau misalnya kelas yang hidup, kelas yang hebat, belum tentu yang isinya adalah anak-anak pilihan yang nilainya atau pontennya tuh gede-gede. Adalah kelas yang hebat dan hidup adalah yang memang sama-sama bertumbuh. Gurunya bertumbuh, anak-anaknya bertumbuh. Indah. Yes. Dan begini,
prinsip saya sebagai seorang guru, orang lain tidak akan mendengar kata-kata kita sebelum kita mendengarkan kata-kata kita sendiri. Iya. Iya kan? Karena ada tarikan emosi yang orang itu bisa mendeteksi bahwa yang kita katakan itu sesuatu yang kita lakukan atau tidak. Nah, itu yang mesti kita pegang. Nah, teman-teman guru, ayo kita kuatkan diri kita menghadapi perubahan apapun, menghadapi gonjang-ganjing yang ada dimanapun. Tetap orang berharap penyelesaiannya adalah melalui pendidikan. Bude, mau tahu nggak aku mau ngomong apa? Apa? Jangan salah milih lingkungan, jangan salah milih teman, karena energi itu tuh akan menyebar. Contohnya kalau Anda berteman dengan tukang besi akan hitam wajahnya atau bolong bajunya. Kalau berteman dengan penjual parfum akan ikut-ikut wangi. Maka ketika energi Anda lagi jelek, moodnya lagi nggak bagus, level emosinya kok negatif terus ya, jangan berkumpul sama orang-orang yang juga lagi ngeluh. Nah, Maka nggak jadi nih, nggak jalan. Ya. Apakah pendidikan bisa sempurna? tidak akan. Oleh sebab itu ketika kita level emosinya rendah, cari orang-orang yang level emosinya sedang tinggi. Kayak aku. Sehingga saling barter. Sebenarnya sama nih. Kalau saya lagi emosinya rendah, makanya saya nyari Sahnas. Terakhir Bude. Terakhir. Ini 16 lagi nah.